Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali sesi yang lain ya. Dan ini kita ditemani dengan kawan kita, rekan kita, pemerhati kebijakan publik ya, sama Kang Hendar. Itu tidak asing lagi lah di dunia Gema Desa. Nih Pak Hendar, pertanyaan banyak nih yang masyarakat yang mempertanyakan tentang musyawarah tentang penganggaran atau budgeting di pemerintah daerah yang kemudian hari yang akan ada hubungannya dengan pemerintah desa. Gimana nih penjelasannya Pak? Yang idealnya lah seperti apa gitu? Ya, berkaitan dengan pembangunan desa, bahwa di desa itu mempunyai kewajiban menyusun sebuah anggaran pembangunan desa. Baik itu untuk belanja desa maupun belanja pegawai. Iya. Hanya dana desa di desa itu kan ada beberapa anggaran yang bisa dialokasikan. Baik itu dari dana pembangunan desa atau alokasi dana desa. Ada ADD, ada dana desa. Dana desa tentu datangnya dari APBD. Kalau ADD dari APBD kabupaten ya. Nah, tetapi pada saat pembentukan atau penyusunan anggaran desa ini tentu harus melibatkan banyak elemen masyarakat. Betul. Ada unsur tokoh masyarakat, kemudian ada BPD, ada LPM nanti, dan juga ada unsur kepemudaannya, unsur perempuannya. Karena memang alokasi dana desa itu untuk mereka. Dikembalikan manfaatnya untuk masyarakat banyak. Untuk masyarakat desa. Jadi harapannya setiap pengusul, setiap kelompok masyarakat ini menikmati daripada hasil pembangunan yang diusulkan oleh mereka. Harapannya begitu. Yang dimulai dari Musdus itu ya Pak? Dari Musdus. Nah, sementara musyawarah desa ini bagian daripada kegiatan penyusunan anggaran yang lanjutan, yang sebelumnya harus dilakukan sebaiknya dari Musdus. Jadi musyawarah desa itu, musrenbang des itu adalah lanjutan daripada musyawarah dusun. Idealnya setiap dusun itu punya program prioritas. Karena di dusun ini pasti beberapa rukun warga atau beberapa rukun tetangga, RT atau RW, pasti banyak lah. Rata-rata kalau di daerah Garut itu, atau khususnya di Cilawu itu, rata-rata satu dusun teh 3 RW. Nah, rata-rata begitu, 2 atau 3 RW lah gitu ya. Nah, masing-masing RW biasanya sok rada gede wereng, kadang si hayang ieu gitu. Tetapi harapannya bahwa nanti setelah disusunnya anggaran menjadi sebuah prioritas. Apa sih sebenarnya di dusun itu yang dibutuhkan? Menyangkut masalah keterbatasan anggaran yang akan diterima oleh desa. Nah, idealnya bahwa pengarah anggaran tentu kepala desa akan mengetahui berapa nilai yang akan diterima. Karena Kementerian Desa itu sudah mengetahui bahwa desa ini layak mendapatkan dana berapa? Misalnya 1,3, 2 atau 2 atau 1 lah kira-kira begitu. Dan ini dialokasikan ke pos-pos yang sudah disiapkan oleh desa. Nah, rata-rata di desa itu yang dimaksud dengan penerimaan anggaran itu rata-rata maunya ke fisik. Iya, betul. Hampir dari 2016 sampai 2019 Cilawu saja saya lihat itu dalam APBD-nya itu rata-rata fisiknya itu kurang lebih antara 70-80% lah. Gitu. Nah, sementara yang ekonominya tidak terhitung. Padahal mah bisa saja kepala desa itu menganggarkan misalnya dana pelatihan pemuda.
dana pelatihan petani supaya teku berit wae gitulah kira-kira. Supaya teku kan ayeuna musim. Betul. Sampai ka tani ayeuna mah riweuh ku ieu, riweuh ku berit. Mana peranan desa? Desa itu berharap bahwa masyarakat itu berharap bahwa si desa ini memfasilitasi petani bicara dengan PPL. Coba siapkan anggaranana atuh. Gitu. Kan emang teu. Belum sampai situ. Belum sampai di situ. Nah, harapannya kan begitu. Sehingga dalam penyusunan anggaran ini yang akan disampaikan ke presiden melalui bupati dan gubernur ini sebaiknya tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh APBD dan APBD provinsi. Jadi harus sesuai dengan rencana kerja kabupaten dan provinsi. Harus, begitu ya, Pak? Harus. Nah, rata-rata kan begini. APBDes atau RPTdes, rencana pembangunan tingkat desa itu biasanya berdasarnya dari visi atau misinya kepala desa. Jadi yang dimaksud dengan APBDes itu adalah jelmaan dari visi misi. Itu yang ideal. Maka ketika visi misi ini bertentangan dengan visi misi bupati, gubernur, apalagi presiden, maka ini tidak akan tercover. Ini yang jadi masalah. Nah, padahal ketika ini sama, maka seorang presiden, seorang gubernur atau bupati, bahkan kepala desa sekalipun. Jadi mereka itu sebenarnya tidak usah mencari alamat. Jangan sampai APBD numpuk, tapi ini harus dikemanakan. Kabayang di urang rek ngirim gitunya. Ayeuna boga imana kan kacau. Itu faktanya kayak gitu. Kalau tidak sesuai dengan karena tidak sesuai. Desa Dangiang ditetapkan menjadi desa wisata misalnya. Tapi tidak ada anggaran untuk pariwisata. Karena karena rencana kerja pemerintah daerah itu bukan ke situ. Sektor pariwisata. Bukan sektor pariwisata. Nah, kemudian faktor apa saja yang bisa menunjang terhadap pariwisata? Misalnya, pemudaan aku dilatih masalah pariwisata, ulang ngerakeun. Pas aya wisata, leungit mobilna. Misalnya parkirna mahal, itu kan tekaci lah etanya. Artinya harus ada diklat terhadap para pelaku wisata di situ. Kan lumayan ya, para pemuda bisa berdaya, Karang Taruna bisa berdaya. Nah, gitu. Nah, alokasikan ke situ. Gitu. Sehingga dalam penyusunan anggarannya jelas. Ketika APBD mempunyai surplus APBD untuk ditetapkan dalam perubahan anggaran di tingkat kabupaten, tos jelas anu bakal narimana. Desa Dangiang. Desa Dawung Sari misalnya anu gambarna kupu gitu. Eta anu kudu bere. Nah, kira-kira gitu. Jelas. Betul. Di urang mah kadang-kadang kieu. Antara defisit anggaran dengan surplus anggaran kan eta ekuivalen sama, Pak. Jadi lamun di Garut ya banyak APBD Garut mah defisit 300 miliar tapi surplus 300 miliar. Jadi sarua antara defisit. Nah, itu kurang dipahami ke masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena yang diajukan itu berbeda dengan keadaan keuangan. Di desa bagian teh 1,3 miliar. Tapi pengusulannya berbeda dengan keinginan pusat, maka duitnya nambah gue. Maka diserbu sisa anggaran. Betul. Tapi Pak, selama saya lihat desa-desa atau lihat dari gambaran dari APBD desa, rata-rata belum ada tuh sisa anggaran, belum ada. Bahkan ada misalkan tidak diberesin dikebut di bulan Januari, misalkan ada. Sebetulnya kalau anggaran itu 1 tahun anggaran itu tidak boleh melebihi tahun berikutnya. Betul. Tetapi diharapkan bahwa setiap kepala desa atau setiap pemangku kebijakan di berbagai tingkatannya itu mempunyai kewajiban untuk merubah sebuah anggaran. Katakanlah di desa, ketika di akhir tahun ini ada sisa anggaran, maka harus ada perubahan APBD. Harus musyawarah lagi. Sehingga ditetapkan bahwa sisa anggaran yang ada itu digunakan untuk anggaran yang lain. Nah, yang dimaksud dengan surplus
dan kekurangan anggaran tadi sebenarnya defisit tadi sebenarnya itu hanya selisih saja. Desa anu teh butuh nanti kirmir, tapi nu diajukeun ada jalan. Sementara dari pusat disiapkan buat kirmir. Atuh moal bisa, Pak. Duit kirmir dipakai jalan atau pelanggaran teh. Masalah. Tekaci gitu. Maka harus ada perubahan. Si kirmir ini dirubah menjadi jalan. Itu makanya kepada desa-desa diharapkan dalam penyusunan anggaran coba libatkan banyak orang supaya nu mikir nanti loba, tapi sesuaikan dengan harapan dari pemerintahan lebih atasnya. Ulah nepika di pusatnya dia akan ke jalan, di handapnya dia akan ke kirimir atau nyambung. Tetapi bisa jadi kalau di desa itu tidak ada anggaran, bisa jadi. Tapi di pusat ada anggaran, ada satu judul yang sama dengan pusat. Mungkin kita hanya menyediakan wadahnya saja. Anggaran apa ya? Tapi cenah arek mentawe ke pusat gitu. Sebab berencana kerja pusat tahun ini misalkan RKPD tahun ini teh misalkan pariwisata. Nah, siapkan pariwisata. Karena begini, dana yang masuk ke desa itu ada macam-macam. Selain dana desa ya? Nah, selain dana desa. Karena desa ini sebenarnya punya keuntungan. Desa itu bisa dibangun oleh APBD. APBD 1. Bisa dibangun oleh APBD 2. Bisa dibangun oleh APBN melalui dana desa. Nah, jadi keuntungannya begitu. Kita kan punya dewan nih. Misalnya ada dewan yang akan membangun jalan lingkungan. Itu kan tidak usah di-cover oleh dana desa. Tidak usah. Jadi mungkin nanti melalui anggota dewan dibangunlah satu jalan lingkungan. Berarti itu untuk kabupatennya. Belum lagi provinsinya. Provinsinya juga ada. Misalnya gubernur mempunyai keinginan membangun desa kita, tapi syarat alamatnya jelas. Betul. Desa kita itu desa wisata. Oh, ketika ada uang pariwisata di provinsi, masuklah ke situ. Makanya jelas penetapannya. Gitu. Pak, seperti begini, misalkan ada yang mau investasi ini, misalkan seperti di daerah Garut, misalkan ada yang mau investasi pabrik sepatu, kan itu bupati punya kebijakan. Apakah di desa juga bisa nggak seperti itu? Misalkan ada investasi yang dari luar masuk ke desa berdasarkan musyawarah desa, misalkan siap menerima itu bisa? Bisa. Tetapi desa harus bisa merubah rencana tata ruang wilayah. Jangan-jangan di desa itu hanya 2 kategori wilayah. Kategori wilayah pemukiman dan kategori wilayah pertanian. Nah, kalau wilayah pertanian dibangun sebuah pabrik misalnya atau sebuah tempat usaha kan tidak mungkin. IMB-nya jadi ribet. Itu harus dirubah dulu aturannya. Maka misalnya desa ini mempunyai rencana tata ruang wilayah seperti ini. Bahwa desa itu ada rencana tata ruang desa misalnya. Bahwa desa ini boleh misalnya membangun pabrik, boleh membangun apa, kemudian diajukan ke bupati untuk disahkan, karena yang mengesahkan wilayah itu kan bupati. Jadi tidak serta-merta semua keinginan desa itu bisa dilaksanakan. Kemarin ada semacam diskusi kecil sama teman-teman bahwa yang dimaksud dengan keinginan itu tidak sama dengan kebutuhan. Betul. Kebutuhan di desa ini apa gitu. Untuk meningkatkan taraf ekonomi, pendidikan, budaya kan itu. Gitu. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Karena kalau dengan industri besar, tentu itu mempunyai programnya di tingkat kabupaten atau tingkat nasional. Kalau industri besar, kalau industri kecil kayak pabrik dodol misalnya dia kan hanya cukup IMB dan izin tetangga. Gitu, karena itu home industry. Kandang ayam misalnya. Dan idealnya di desa itu punya pemetaan, Bos. Di mana tempat kanang domba, di mana tempat kanang ayam, di mana makam, TPU, di mana lahan pertanian, di mana lahan hutan. Itu ideal. Itu namanya bank tanah, Pak. Sehingga investor jelas. Lamun rek asup ke desa eta teh, urang teh rek anu. Hari ini kalau desa Dangiang katakanlah dijadikan tempat desa wisata, maka investor wisata yang datang. Jangan harap investor naiki. Jangan harap. Nah, kira-kira seperti itu.
Ya, terima kasih untuk penjelasan dari tadi ya, dari pengamat kita nih di Gema Desa. Mungkin bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu pengetahuan, supaya desa kita bisa, tujuan kami itu adalah menjadikan, memberikan informasi bagaimana sih idealnya desa itu menjadi desa mandiri sebagai tujuan awal adanya Undang-Undang Nomor 6 2014. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.